Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali Fakta Sejarah akan membawakan kisah yang dituliskan oleh the one and only Restu Wiraatmaja. Beliau mengisahkan sesuatu yang sangat penuh misteri, tapi akhirnya terungkap. Segoropati, sebuah kisah asmara. Ini adalah kelanjutan dari kisah yang telah saya bawakan. Masih ditulis juga oleh Restu Wiraatmaja, Rumah Haji Wasir. Di pojok kanan layar atas teman-teman ya, ada tautannya jika ingin mengingatnya lebih dulu. Dan ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu biasa ya, berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syafil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Segoropati, ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Ayah asmara bernama Pak Sanusi. Berita tidak mengenakan itu membuat Pak Sanusi marah besar. Ia terus meminta penjelasan terkait kematian asmara yang katanya bunuh diri. Namun tetap saja tak ada jawaban dari keluarga Haji Yasir terkait titik jelas akan kematian asmara sendiri. Keluarga asmara menilai bahwa kematian asmara adalah akal-akalan yang seharusnya tidak bisa diberikan sebuah jalan keluar akan masalah internal. Jalan keluar dari masalah ini adalah 1. Pak Sanusi meminta seorang dukun untuk mencari tahu terkait kematian asmara secara detail. Dukun itu meminta kepada Pak Sanusi untuk mengambil sejuput tanah kuburan beserta dengan kembang-kembang yang berada di sekitarnya. Apapun akan aku lakukan, asalkan aku bisa mengetahui siapa yang membunuh putriku, ucap Pak Sanusi. Apakah kau tahu bahwa dalam menyelesaikan perkara berat ini, kau harus melakukan perjanjian rahasia terhadap jin? Tanya dukun itu. Apa itu? Tanya Pak Sanusi. Apa kamu siap menerima resikonya? Apapun itu akan aku lakukan, asalkan pelaku harus mati, Mbah, pinta Pak Sanusi. Dukun itu meminta beberapa hal yang harus diselesaikan selain mengambil sejumput tanah kuburan. Ia juga meminta kepada Pak Sanusi untuk meminta sebuah foto pemilik rumah itu. Jika benar, maka jin yang akan bertugas akan segera memberitahu hal yang sesungguhnya. Keesokan harinya, di pagi-pagi buta, Pak Sanusi telah menyediakan seluruh barang yang diminta oleh dukun itu. Beberapa hal dinilai sangat tidak etis untuk diceritakan di kisah ini karena mengandung unsur syirik dan lain-lain. Dalam melakukan pekerjaannya, dukun itu telah mengambil beberapa tulang kambing untuk memahat beberapa tulisan Arab. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang akan menjadikan sebuah perjanjian awal agar jin itu mau tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh si dukun. Setelah itu, dukun itu akan membakar foto dari pemilik rumah itu, yakni Haji Yasir. Yang mana ini adalah media untuk dijadikan sebuah fakta tersembunyi yang tidak diketahui oleh Pak Sanusi. Setelah usai, dukun itu merapal mantranya. Seluruh barang-barang di ruangan itu bergetar. Ada sesuatu aura jahat yang mencoba memasuki tubuh itu. Dari mulut dukun itu, ia akan memberitahu siapa pelaku di balik pembunuhan asmara. Dan dukun itu tengah dirasuki oleh jin yang telah usai melakukan perjanjian tersebut. Ia mengatakan, Haji Yasir membunuhnya. Pak Sanusi terkejut. Perkiraannya ternyata benar. Setelah usai, dukun itu kembali seperti semula. Ia menawarkan beberapa cara untuk balas dendam. Apakah kamu ingin melihat sungai darah yang mengalir deras di lantai rumah itu? Tanya dukun itu. Apa itu? Itu adalah Segoropati.
Awalnya Pak Sanusi tidak setuju akan petunjuk yang diminta oleh dukun itu. Namun karena ia sangat geram terhadap apa yang dilakukan oleh Haji Yasir kepadanya, ia pun menyetujuinya. Datanglah tepat di hari ke-40 kematian anakmu. Aku akan memulai penyerangan itu. Senyum dukun itu. Pak Sanusi mengiyakan. Ia pun menyerahkan amplop tebal berisi uang untuk dukun itu. Sementara itu, di tempat lain, hari ke-7 kematian Asmara, Pak Sanusi masih duduk di depan rumah sambil menatap langit yang gelap. Dia benar-benar merasa puas akan apa yang ia lakukan terhadap Haji Yasir sebagai balas dendamnya. "Kau harus mati, Yasir," ucap Pak Sanusi. Sementara itu, di rumah Haji Yasir, bagaimana? Apa keluarga Asmara tahu tentang hal ini? Mungkinkah mereka akan membawa polisi untuk mengidentifikasi lebih jauh? Tanya Sopran, anak pertama Haji Yasir. Tak usah takut, Pran. Mereka hanya kaum kecil yang tak memiliki kekuatan, ucap Rokib. Haji Yasir hanya terdiam di saat kedua anaknya sedang membicarakan Asmara. "Papi kok diem? Papi pasti kepikiran kan?" tanya Sopran. "Buat apa aku memikirkan makhluk rendahan seperti mereka? Tak ada orang yang mampu menjatuhkan aku. Aku adalah orang kaya," ucap sombong Haji Yasir. Dari balik pintu ruangan itu terlihat seseorang yang sedang mendengarkan pembicaraan rahasia di antara seluruh keluarga Haji Yasir. Dia adalah anak terakhir yang berbeda dari saudara-saudaranya, juga dari ayahnya sendiri. Ia bernama Andu. Ando merupakan ayah dari Ali yang telah diceritakan di kisah awal. Sekarang begini, kita harus urus semua masalah perusahaan. Jangan sampai para investor kabur melihat kejadian semacam ini, pinta Rokib. "Benar, kita tidak boleh kehilangan investor," ucap Haji Yasir. Ando pun mendengar seluruh percakapan mereka. Rasanya ia sakit hati mendengar kelakuan buruk yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Saat Ando ingin membalikan badan, ia melihat Sobri telah berada di belakangnya. Sontak saja Ando terkejut. Ia pun langsung menutup mulut Sobri. "Jangan beritahu Papi dan yang lainnya kalau aku sedang mendengarkan pembicaraan ini," ucap Ando. Sobri hanya mengangguk pasrah. Ando pun kembali ke kamarnya. Ia kemudian merenung di dalam kamar sambil mengingat-ingat masa di mana Asmara masih hidup. "Andaikan kau masih hidup, aku akan membawamu pergi dari tempat ini dan juga menikahimu." Air mata Ando menetes secara perlahan. Ia kemudian memandang sebuah foto seorang wanita cantik. Itu adalah Asmara. Di tempat lain, ruangan tersembunyi, tempat rahasia. "Tuan, minumannya sudah siap," ucap Sobri sambil mengetuk pintu. "Masuk," perintah Haji Yasir. Sobri pun membawakan minuman itu dan menghidangkannya kepada Haji Yasir, Sopran, dan juga Rokib. Setelah usai menghidangkan minuman, Sobri pun pamit undur diri, namun Sopran mencegahnya. "Tunggu dulu, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu," ucap Sopran. "Baik, Tuan." "Apakah mereka menuntut kematian Asmara?" tanya Sopran. "Tidak, Tuan, mereka tidak menuntut." "Apa kau yakin?" "Iya, Tuan, saya yakin." Tiba-tiba Rokib menendang kepala Sobri dengan kencang hingga membuat Sobri terpental jauh. Ampun, Tuan, saya tidak berbohong," ucap Sobri sambil menundukkan kepalanya. "Kopimu terlalu manis, bodoh," teriak Rokib. Baik, Tuan, saya akan menggantinya lagi." "Kurang ajar, kau tidak tahu cara melayani tuanmu dengan baik. Kau sama hinanya dengan Asmara, bajingan." "Sudah, Kip, jangan berlebihan," ucap Sopran. Sopran pun menyirami kepala Sobri dengan air kopi yang masih panas. Ampun, Tuan, panas, Tuan." "Hahaha, kau sama halnya dengan Asmara itu. Kalian semua orang kampung yang tolol, bodoh. Seharusnya kalian tidak datang ke kota," ucap Sopran. Sobri hanya bisa menangis. Ia menahan rasa sakit akan siraman air kopi yang baru saja dibuatnya. Haji Yasir pun mulai terbangun.
Ia kemudian mengambil tongkatnya dan menekan tangan Sobri dengan tongkat miliknya. Jika suatu hari nanti mereka menuntut untuk balas dendam, maka aku tidak segan untuk membunuhmu. Prak! Tongkat itu diarahkan ke badan Sobri hingga tubuhnya menyentuh lantai. Dagu Sobri mengeluarkan darah akibat benturan keras itu. Kalian semua kembali bekerja. Haji Yasir menyuruh Sopran dan Rokib kembali bekerja untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang dimiliki oleh ayahnya. Sedangkan Sobri, ia masih meraba-raba lantai dan mengangkat kepalanya secara perlahan. Asmara, kau lihat kan, aku tersiksa. Malam harinya, Sobri membawakan makanan untuk Ando yang sedari tadi berada di kamar. Tuhan, saya bawakan makan malam. Taruh depan pintu saja, Sob, ucap Ando. Tidak, Tuan. Papi menyuruh saya menemani Tuan makan. Saya hanya menjalankan perintah. Ando pun membuka pintu kamarnya. Ia pun menyuruh Sobri untuk masuk. Maaf, Tuan. Saya hanya disuruh. Tidak usah minta maaf. Duduklah di kursi. Tidak, Tuan. Saya duduk di lantai saja. Kau mau melawan perintahku, Sobri? Tetapi Tuan, saya tidak pantas duduk di kursi. Saya hanya manusia rendahan, Tuan. Sobri memulai membesarkan suaranya. Ando tak tahan lagi. Ia menarik Sobri untuk duduk di kursi. Kau manusia, Sobri. Tidak ada yang namanya manusia rendahan. Kau punya harga diri, bukan? Ucap Ando. Sobri hanya menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Ando, ia terkejut di saat melihat leher, tangan, dan juga beberapa anggota badan Sobri yang terluka. Ini kenapa? Saya kejatuhan air panas, Tuan. Jawab jujur, Sobri, perintah Ando. Sobri terdiam. Kau disiksa oleh para binatang itu. Apa yang mereka lakukan kepadamu, Sobri? Sobri pun mulai terbuka. Saya disiram air kopi, ditendang dan dipukul pakai tongkat. Itu karena kesalahan saya kok, ucap Sobri. Hah? Kau maling? Kau membunuh? Kau memukuli tua bangka itu? Atau apa yang kau lakukan? Tanya Ando. Bukan, Mas. Aku gak melakukan hal itu. Itu karena kopi yang aku buat terlalu manis. Hah? Ando tak percaya mendengar penjelasan dari Sobri. Kali ini Sobri berani menyebut Ando dengan kata Mas. Ia merasa bahwa Aldo bukanlah tuannya melainkan teman curhatnya. Maaf Tuan. Saya memanggil Tuan dengan kata Mas. Seharusnya saya memanggilnya Tuan. Panggil saja aku sesukamu, Sobri. Aku tak peduli dengan nama manja seperti itu, ucap Ando yang agak kesal dengan apa yang telah dilakukan keluarganya terhadap Sobri. Oh iya, terima kasih, Mas. Ando hanya terdiam. Ia kembali mengambil piringnya dan mulai memakan makanan yang sedari tadi didiamkan. Anu Mas, itu fotonya Asmara ya? Ando menatap ke arah Sobri. Iya, kenapa emang? Asmara cantik ya, Mas. Pasti Mas suka. Mana ada aku suka dengan perempuan itu. Wajah Ando memerah karena rasa malu yang telah lama ia sembunyikan. Aku tahu loh, Mas. Mas cinta kan sama Asmara? Ah, jangan ngada-ngada loh. Dari mana kamu tahu, Sobri? Aku tahu dari Asmara. Hah? Dia cerita ke kamu? Sobri mengangguk. Ando pun langsung menaruh makanan itu dan menuju ke arah Sobri. Cepat ceritakan. Dia bilang apa saja? Nggak mau, Mas. Masnya gak habisin makanannya. Ayo habisin dulu. Walah, lama-lama aku jiwit kamu. Ayo Mas, habisin dulu makanannya. Hubungan Ando dan Sobri memang dekat. Namun keduanya juga sama-sama mencintai Asmara. Hanya saja Sobri lebih diam dan tak pernah menceritakan hal ini. Hari ke-15 kematian Asmara. Saat dimana perusahaan milik Haji Yasir makin membaik, Sopran dan Rokib melayani dengan segenap hati para investor yang berani menginvestasikan modalnya untuk perusahaan Haji Yasir. Namun hati Haji Yasir masih belum tenang. Dalam pikirannya masih terbayang hari di mana anak-anaknya ini membunuh Asmara. Di kamarnya,
Haji Yasir masih termenung dalam diam. Ia tidak bisa tidur memikirkan dosa besarnya sebagai ayah karena telah melakukan kesalahan besar selama hidupnya. Akhirnya, ia pun memanggil kedua anak-anaknya, yaitu Ando, Sopran, dan juga Rokib. Ketiganya disuruh menghadap ke ruangan pertemuan yang dijadikan sebagai lokasi pembunuhan Asmara. "Kalian tahu alasan Papi mengumpulkan kalian?" tanya Haji Yasir. "Apa Papi mau memberikan surat wasiat?" tanya Sopran dengan penuh antusias. "Benar sekali, Pran. Papi ingin memberikan surat wasiat terkait perusahaan ini dan juga rumah ini," ucap Haji Yasir. Ando hanya diam. Ia tidak tertarik dengan apa yang dikatakan ayahnya itu terhadapnya. "Ando, hari-hari ini kau lebih banyak terdiam. Apa yang kau pikirkan?" tanya Haji Yasir. Ando menatap Sopran, Rokib, dan juga Haji Yasir. "Apa yang harus aku katakan kepada para binatang seperti kalian?" Rokib mulai bangkit. Ia menggenggam kedua tangannya dan siap menghajar adik bungsunya itu. "Kau tidak beradab, bocah," ucap Rokib. "Hah? Tidak beradab? Apakah di kamarmu perlu aku tambahkan cermin yang besar untuk memperlihatkan sebesar apa adabmu terhadap orang-orang sekitar?" "Bajingan! Sabar, Kib, sabar," ucap Sopran. Sopran menahan Rokib yang sudah naik darah itu. Ia kemudian mendekati Ando dan memegang pundaknya. "Katakan, apa yang kau pikirkan?" tanya Sopran. "Aku tahu kalian semua menyembunyikan sesuatu dariku, kan?" tanya Ando. "Apa maksudmu?" "Kematian Asmara. Aku tahu kalian semua adalah dalang di balik kematian Asmara," ucap Ando. Tanpa disadari bahwa Sobri sedang menguping dari balik pintu ruangan pertemuan itu. "Kematian Asmara, jadi selama ini?" ucap Sobri membatin. Haji Yasir terkejut mendengar hal itu. "Kalian semua takut, kan? Ingat, seseorang yang telah mati dengan jiwa yang tidak tenang, maka dia akan datang untuk membalas dendam," ucap Ando. Ando pun mulai meninggalkan mereka bertiga. Sobri yang mengetahui bahwa Ando akan keluar dari ruangan tersebut, ia pun bersembunyi agar tidak diketahui oleh Ando. "Jadi Mas Ando tahu betul tentang kematian Asmara. Mengapa dia tidak memberitahuku?" ucap Sobri di luar ruangan. Sedangkan di dalam ruangan itu, Haji Yasir dan yang lainnya masih membahas sesuatu mengenai kematian Asmara. Pembahasan mereka masih seputar perspektif mengenai arwah orang yang dibunuh secara keji dan mengerikan. Sopran dan Rokib merupakan dua pelaku yang melakukan pembunuhan itu secara keji. Mereka masih terngiang-ngiang dengan apa yang dikatakan oleh Ando. Memang benar, seseorang yang dibunuh dengan sesuatu yang tidak wajar, maka jiwanya tidak akan tenang hingga masalahnya selesai. Sementara itu hari terus berlanjut, dan tibalah hari ke-30. Sudah hari ke-30 saat dimana keraguan dalam diri Haji Yasir dan yang lainnya mulai membesar. Namun, siapa sangka, hal yang telah direncanakan ternyata dipercepat untuk menyiksa kematian mereka yang terlibat dalam kematian Asmara. "Bah, apa persiapannya sudah sempurna?" tanya Pak Sanusi. "Semuanya aman. Malam ini aku mencoba untuk menakut-nakuti mereka. Jin yang bertugas menyerupai Asmara telah aku sempurnakan," ucap dukun itu. "Saya minta, Mbah, orang yang terlibat dalam masalah itu harus diselesaikan. Tapi kecuali satu orang, Pak. Tolong jangan ganggu teman Asmara. Dia bernama Sobri," ucap Pak Sanusi. "Sobri? Boleh. Aku tidak akan menyakiti anak yang bernama Sobri," jelas dukun itu. Alasan kenapa Sobri tidak diikut sertakan karena sebelum Asmara meninggal, Sobri menuju ke rumah Asmara. Dia menyampaikan salam kepada keluarga Asmara. Tentu saja, keluarga Asmara tahu betul tentang Sobri yang memiliki sifat baik ini. Pak Sanusi juga meminta kepada Sobri untuk menjaga Asmara selama dalam perantauan, karena mereka masih dalam satu desa yang tentunya sangat mengharapkan kebersamaan di antara keduanya. Tepat di malam ini,
seluruh keluarga Haji Yasir akan disiksa raga dan batinnya. Dukun suruhan Pak Sanusi telah siap untuk 10 hari ke depan, di mana ritual Segoropati akan membanjiri banyak darah. Seluruh lampu telah dinyalakan. Malam itu terasa sunyi. Hampir tidak ada lalu lalang orang yang ada di rumah Haji Yasir ini. Karena rumahnya luas, Haji Yasir juga memiliki banyak pembantu. Namun teruntuk orang yang biasa dipanggil hanyalah Sobri. Tumben malam ini kayak kuburan, ucap Rokib dalam hati. Ia kemudian menaiki lantai 2. Kamarnya kebetulan berdekatan dengan ruangan pertemuan rahasia itu. Asmara, Asmara, andai kamu tidak memilih Andu, aku akan menikahimu, ucap Rokib. Namun baru saja Rokib mengatakan itu, ia mendengar seorang wanita tertawa lirih dari belakang tubuhnya. Tawaan itu membuat Rokib terkejut. Ia pun perlahan membalikan badannya ke arah belakang. Secara perlahan, nafas Rokib menjadi tidak normal. Jantungnya berdegup kencang, mulutnya membisu. Asmara? Sosok Asmara tengah tertawa. Wajahnya penuh darah. Asmara sedang menertawakan ucapan Rokib yang sangat mustahil itu. Dan dukun itu berhasil merekayasa jin yang menyerupai Asmara. Kau sudah mati? Tanya Rokib. Rokib pun mencoba untuk kabur. Namun pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci dari luar. Rokib mencoba untuk membuka pintu itu. Namun tetap saja usahanya hanyalah sia-sia. Lampu seluruh rumah mendadak padam. Jangan ganggu aku, pergi. Sosok Asmara mendekati secara perlahan Rokib yang sedang ketakutan di pojok ruangan. Jangan kesini, pergi. Wajah Asmara berubah menjadi lebih mengerikan. Kedua matanya berjatuhan dan menggelinding ke arah Rokib. Bukan hanya itu, pipinya mendadak meleleh seperti lilin yang terbakar. Tidak, jangan mendekat, teriak Rokib. Dari luaran kamar, ada seseorang yang mengetuk pintu secara keras. Duk. Sobri, tolong aku Sobri, teriak Rokib. Rokib segera menggerak-gerakkan gagang pintu. Ia berharap bahwa orang di luaran sana bisa membantunya untuk keluar. Dan keajaiban pun terjadi. Pintu langsung terbuka di saat sosok Asmara hendak menyentuh tubuh Rokib. Selamat, aku selamat, ucap Rokib. Namun ia bingung, siapa yang mengetuk pintu dari luaran? Dari dekat ruangan rahasia itu, Rokib melihat seseorang sedang menggedor-gedor pintu dengan menggunakan kepala. Papi? Tanya Rokib. Rokib mengenali orang itu. Papi lagi ngapain? Tanya Rokib. Lelaki tua itu membalikan badan dan memperlihatkan keningnya sudah penuh dengan darah. Tolong papi Rokib, tolong. Haji Yasir langsung terjatuh. Bersamaan dengan itu, seluruh lampu rumah menyala dengan seketika. Papi! Sementara itu di tempat lain, di rumah sakit. Ada yang aneh dengan rumah, aku yakin. Ini ada hubungannya dengan Asmara, ucap Sopran. Memang benar, Asmara datang kembali, ucap Rokib. Apa maksudmu? Tanya Sopran. Dia datang kembali untuk membalas dendam, jelas Rokib. Saat dimana Haji Yasir berada di rumah sakit, tak ada satupun anak-anaknya yang mau menemaninya di sana. Alasan yang paling ringan dan simpel adalah karena pekerjaan di rumah belum usai. Para investor juga tetap alot untuk selalu meminta mengembangkan saham yang mereka tanam. Andu, si bungsu, ia tidak memperdulikan apa yang telah terjadi terhadap ayahnya. Menurutnya, itu adalah sebagian dari karma yang ayahnya lakukan terhadap Asmara. Di rumah sendiri, Sobri seperti orang linglung. Ia harus mencari tahu apa penyebab dari pembunuhan Asmara yang dilakukan oleh keluarga Haji Yasir. Saat waktu yang tepat,
Sobri bertemu dengan Ando yang sedang berada di ruang rahasia itu. Ando sedang menatap sebuah guci besar di hadapannya. "Mas belum tidur?" tanya Sobri. "Belum. Aku tahu kamu akan datang ke sini." "Loh, kenapa emangnya, Mas?" "Ini adalah waktu yang tepat untukmu dan juga untuk keluarga kami. Kamu mungkin sudah mengira topik apa yang akan kita bahas." Sobri duduk di sebelah Ando. Ia sendiri masih memikirkan seorang wanita yang masih berada dalam hati dan pikirannya. Entah mengapa, walau jasadnya sudah dikebumikan, namun jiwanya masih berada dalam kalbu dan pikirannya. "Asmara meninggal tepat dirimu pulang kampung, Pri. Itu adalah sebagian dari rencana Papi untuk menyingkirkanku dari sini." "Loh, jadi Asmara dibunuh agar Mas sendiri bisa pergi dari sini atau bagaimana?" tanya Sobri. Mata Ando berkaca-kaca. Ia tak bisa menahan sedihnya terhadap hari kematian Asmara. "Tidak, Pri. Rumor yang menyebar di keluarga ini itu salah. Asmara dibunuh karena aku ketahuan mencintainya. Dan rumor mengenai kisah percintaan terlarang antara kau dengan dia itu tidaklah benar. Maksud Ando adalah Haji Yasir sengaja membunuh Asmara karena ia malu memiliki seorang mantu dari pembantu. Namun rumor yang beredar di keluarga adalah pembunuhan Asmara adalah karena kisah percintaan Sobri dan juga Asmara. Padahal tidak hanya Aldo yang mencintai Asmara, Rokib juga mencintai Asmara. Namun karena gengsi yang meninggi, Rokib lebih memilih menjaga kehormatannya sebagai anak konglomerat dari Haji Yasir. Dan setiap rumor terus berganti dari hari ke hari. Hal itu dilakukan agar keluarga besar percaya bahwa kematian Asmara karena sebuah tragedi, bukan sebuah perencanaan. Sobri dan aku juga tahu kalau yang mencintai Asmara bukanlah hanya aku seorang. Jujurlah, Pri, kamu juga mencintai Asmara kan? Tanya Ando. Sobri tiba-tiba gugup. Dia menjadi salah tingkah di hadapan pertanyaan sensitif seperti itu. Enggak, Mas, aku enggak mencintainya kok. Kamu tidak mencintai tapi sayang kan? Aku tahu loh. Kamu sengaja menyudutiku di kamar agar kamu bisa melupakannya. Sadarlah, Pri. Cinta dan kasih sayang tidak akan pernah terhapus walau kau memaksanya untuk pura-pura menjadi pelupa. Sobri tertampar akan kata-kata Ando. Dia pun menepuk pundak Ando. Aku tahu, Mas. Aku hanyalah seorang pembantu. Namun aku baru menemukan seorang tuan yang mau memberikan kerenggangan hatinya hanya untuk seorang pembantu sepertiku. Senyum Sobri. Ando juga mulai mendamaikan hatinya. Ia sendiri tak bisa menahan rasa sakit yang selama ini ia tanggung manakala Asmara, gadis pujaannya, mati terbunuh di tangan para iblis anggota keluarganya. Sekarang aku harus bagaimana, Mas? Tanya Sobri. Ando pun mengambil sesuatu dari kantong celananya. Ia memberikan amplop tebal yang berisi banyak sekali uang. Pulanglah ke kampung halaman. Bawakan uang ini untuk keluarga Asmara. Aku juga telah memberikan bagian untukmu. Sobri menerima amplop itu. Ia tahu bahwa keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Keluarga ini sebentar lagi akan hancur, Sobri. Aku tak mau kau terlibat jauh dalam masalah keluarga ini. Jelas Ando. Sobri hanya bisa menerima perintah yang diberikan Ando kepadanya. Bagaimanapun juga, Ando tetaplah tuanya. Aku akan menunggu di rumah ini sampai hari ke-40 kematiannya. Aku ingin menjaga rumah ini. Jelas Ando. Percakapan mereka terputus manakala lampu di rumah mati kembali. Mas, tanya Sobri. Keluarlah, Bri, pinta Ando. Enggak, Mas, jawab Sobri. Bulu kuduk Sobri merinding secara tiba-tiba. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang datang hingga menyebabkan suasana ruangan itu berubah total menjadi menyeramkan. Mas, ayo keluar. Di sini tidak aman, pinta Sobri. Ando masih menahan diri sambil menutupi kepalanya. Dari dalam guci,
muncul sosok Asmara dengan merenggangkan kedua tangannya. Itu Asmara!" teriak Sobri. Sobri langsung menarik tangan Ando. Ia tak mau Ando menjadi korban dari dendam yang dilakukan oleh Asmara. "Mas, ayo keluar!" teriak Sobri sambil memaksa menarik-narik tangan Ando agar keluar dari ruangan tersebut. Ando pun tergerak hatinya untuk keluar. Mereka berdua langsung membuka ruangan itu dan keluar dari sana. Sobri yakin bahwa Asmara sedang mengincar seluruh anggota keluarga Haji Yasir. Selepas keluar dari ruangan itu, mereka berdua menemui Rokib dan Sopran yang sedang ketakutan. "Sobri, Ando!" teriak Sopran. Mereka berdua berhenti manakala suara panggilan dari Sopran terdengar. "Kalian mau kemana?" tanya Rokib. "Kami mau keluar dari rumah ini, Tuan." "Kalian mau kemana?" tanya Sopran juga. "Entahlah, Tuan. Mungkin kita akan keluar ke arah manapun untuk meminta bantuan," jelas Sobri. "Sialan, wanita itu bisa-bisanya meneror kita semua," ucap Rokib. Ando mulai gatal mendengar keluhan mereka berdua. Ia pun segera mendekati kakak-kakaknya dan berkata, "Puas kan? Puas, kau tahu. Mereka yang terbunuh karena jiwa yang tidak tenang, maka arwahnya akan terus menghakimi para pembunuh hingga tersiksa," teriak Ando. Sopran tidak terima. Ia mulai menghajar Ando dengan bogeman panasnya. "Cuy, lihat saja. Kalian akan dihantui dan dikejar-kejar mereka," jelas Ando. Sobri langsung menarik Ando. Sobri mengarahkannya ke sebuah bagasi mobil milik Ando. "Mas, kita mau kemana?" tanya Sobri. "Kemana saja asal bisa keluar dari sini," ucap Ando. Sobri segera memasukkan Ando ke dalam mobil, diikuti oleh Sopran dan Rokib. Mereka berdua juga memasuki mobil masing-masing. "Kalian berdua tidak akan bisa lari, bajingan!" teriak Sopran. Sobri segera menyalakan mesin dan langsung meninggalkan mereka berdua. Sopran dan Rokib, mereka berdua masih berada di dalam mobil masing-masing. Keduanya masih terjebak di dalam bagasi karena mesin mobil yang tiba-tiba kumat. "Mesinnya gak mau nyala," teriak Sopran. "Kita harus cepat lari dari tempat ini," ucap Rokib. Baru saja mereka mengatakan hal itu, tiba-tiba hawa merinding menyelimuti keduanya. Pintu ruangan menuju arah bagasi terbuka dengan sendirinya. Terlihat dengan jelas seorang wanita sedang berjalan dengan perlahan ke arah bagasi. Itu Asmara!" teriak Sopran. Sopran yang panik pun langsung keluar mobil, diikuti oleh Rokib. Keduanya berlari ke arah jalan raya. Sosok Asmara masih mengejarnya dari arah belakang. Sopran dan Rokib lari terbirit-birit hingga ia lupa bahwa di depannya telah ada sebuah truk pengangkut pasir. Keduanya seperti dibuat linglung agar tidak fokus terhadap jalanan satu sama lain. Tentu saja, truk yang tak bisa mengerem mendadak itu menghantam tubuh mereka berdua hingga terpental tepat di depan halaman rumah. Rokib dan Sopran sekarat. Darahnya mengalir deras di jalanan. Keduanya masih menatap ke arah rumahnya yang dimana tepat di depan rumahnya telah berdiri sosok wanita berwajah mengerikan. Ia adalah Asmara. Sementara Sobri, ia membawa Ando ke sebuah tempat hingga subuh menggema. Sobri tahu bahwa dalang dibalik ini adalah seseorang yang tidak menerima akan kematian Asmara. Mas pernah dengar Skoropati?" tanya Sobri. "Skoropati itu apa?" tanya Ando. "Skoropati adalah sebuah dendam yang diarahkan menggunakan sosok yang telah meninggal dunia," jelas Sobri. "Maksud kamu, Asmara ini dibangkitkan kembali untuk membalaskan dendam orang-orang yang tidak menerima kematiannya?" tanya Ando. "Benar, Mas. Di desa kami, orang yang melakukan itu adalah sebuah dukun sakti." "Kau tahu dari mana?" tanya Ando. "Di desa kami, orang yang mendapati anggota keluarganya meninggal dengan tidak wajar, maka cara ini adalah cara yang dilakukan untuk membalas dendam," jelas Sobri. "Lalu siapa yang melakukannya?" "Ayahnya Asmara," ucap Sobri. Sobri masih terus membawa Ando ke tempat yang aman.
Jangkauan Segoro Pati akan hilang manakala melebihi radius 10 km. Mas, kita berhenti di masjid depan. Kita harus sholat sunnah untuk melindungi tubuh kita. Jelas Sobri. Ando mengikuti langkah yang dilakukan oleh Sobri. Dia sendiri tahu bahwa ritual itu masih dilakukan dengan mengaitkan para dukun sebagai senjata utamanya. Setelah mereka sampai di masjid, keduanya langsung menunaikan ibadah sholat sunnah. Harapan keduanya adalah agar terhindar dari Segoropati yang dilakukan oleh ayah Asmara terhadap keduanya. Setelah usai, mereka berdua menunggu subuh bergema. Hal ini harus dilakukannya karena gangguan itu akan terus berlanjut selama permintaan dari orang yang mengadakan ritual ini. Mas, dahulu keluarga kami terkena ritual mematikan ini. Sosok yang dijadikan sebagai alat itu sebenarnya adalah jin peliharaan dukun. Jin itu akan menyamar sebagai seseorang yang telah meninggal lalu mengganggu targetnya. Kenapa kau baru bilang, Sobri? Maaf mas, takutnya mas tidak percaya. Soalnya ritual ini akan terus berjalan selama 1 hari penuh. Sirkulasi waktunya hanya bisa dijalankan tiap 7 sampai 10 hari sekali. Jelas Sobri. Lalu bagaimana mematahkannya? Tanya Ando. Untuk sekarang masih belum bisa diketahui. Mereka terus mengatakan hal tentang Segoropati dengan serius. Saat dimana Ando merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam pikirannya, ia mulai menanyakan sesuatu hal tentang Segoropati. Ritual ini membunuh seluruh korban? Tanya Ando. Iya, ini tergantung permintaan pihak penuntut kepada dukun tersebut. Jika pihak penuntut meminta korban yang ditumbalkan adalah satu keluarga, maka mereka semua akan mati. Aku yakin kedua kakakku telah mati. Sobri tak bisa menyangkal asumsi yang diucapkan oleh Ando mengenai keadaan Sopran dan juga Rokib. Sebentar lagi subuh. Mas mau kemana? Tanya Sobri. Aku ingin memastikan keadaan Sopran dan Rokib. Apakah mereka masih hidup? Saat dimana azan subuh menggema, ritual itu tidak berlaku lagi. Dibutuhkan paling tidak 7 sampai 10 hari untuk kembali melakukan ritual yang sama. Setelah mereka berdua usai menjalankan sholat subuh, Ando meminta giliran dia yang menyetir mobil. Sobri menyetujui itu. Tubuh mereka berdua sangat lelah karena berjuang untuk bertahan hidup. Selama dalam perjalanan, mereka melihat beberapa kendaraan polisi melewatinya. Mas, sepertinya di depan ada orang kecelakaan, ucap Sobri. Dan benar saja, polisi itu sedang mengidentifikasi kematian 2 orang yang dikenal. Mereka berdua adalah Sopran dan Rokib. Keduanya meninggal dunia dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Darah keduanya membasahi aspal jalanan. Ando menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia kemudian berjalan perlahan mendekati orang-orang yang menutupi pandangannya. Minggir! Teriak Ando. Minggir! Ando tak bisa menahan air matanya yang sejak tadi ia tahan. Minggir, beri aku jalan! Sobri mengikuti Ando dari belakang. Maaf mas, mbak, tolong kasih jalan, pinta Sobri kepada orang-orang di sekitaran. Hei, kalian siapa? Tanya seorang pengendara yang kebetulan sedang menghalangi jalan Ando dan Sobri. Saya adiknya, teriak Ando. Tentu saja hal ini membuat orang asing itu terdiam. Polisi yang mendengar teriakan orang yang mengaku sebagai adik korban langsung mendekati ke arah suara itu. Orang-orang yang mendengar teriakan Ando dengan seketika membukakan jalan untuk membiarkan Ando melewatinya. Mas, ucap Sobri. Tatapan tajam orang-orang yang berada di sekitaran berubah menjadi tatapan haru saat melihat sang adik mendekati kakak-kakaknya yang telah tewas. Maaf, mas adik si korban? Tanya polisi. Iya pak, ucap Ando. Ando menatap pelaku penabrakan yang sedang ditahan oleh polisi. Pak, kenapa ambulan tidak datang? Tanya Sobri. Begini pak, ada sesuatu yang aneh saat kami ingin membawa ambulan ke sini, ucap polisi itu. Kenapa pak? Si pelaku menghalang-halangi. Dia kesurupan sejenak sebelum kami tiba, ucap polisi. Sobri merasa aneh dengan pernyataan polisi mengenai telatnya
ambulan untuk mendatangi lokasi. Sebaiknya nanti kita bicarakan di kantor. Kami juga sudah menghubungi ambulan dan sekarang sudah dalam perjalanan, ucap polisi itu. Mas nggak apa-apa kan? Ando masih terdiam. Ia menghantamkan tangannya ke aspal. Mas, cukup. Semua yang sudah dijadikan target dari ritual ini dia akan bisa lepas kecuali mati, ucap Sobri. Ando menatap Sobri. Bawa aku ke sana. Kemana, Mas? Rumah Asmara. Ambulan mulai datang. Para petugas mulai mengangkat jenazah Rokib dan Sopran. Sedangkan Ando, ia mendekati pelaku penabrakan tersebut. Ando tidak ingin menghajarnya, namun ada beberapa pertanyaan yang ingin Ando tanyakan kepada sopir truk itu. Apakah kau sengaja menabrakkan trukmu kepada kedua kakakku? Sopir itu ketakutan. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, ucap sopir itu. Kenapa kau tidak tahu? Kakiku tidak berhenti untuk menginjak gas saat keduanya tengah berada di jalanan. Kecepatan mobil juga tiba-tiba naik hingga mereka terpental tepat di depan rumah ini, ucap sopir itu. Lalu, saat aku mendekati mereka, aku melihat sosok wanita mendekatiku dan saat itu aku tidak sadarkan diri. Orang-orang bilang aku kerasukan hingga menghalang-halangi para pengendara yang ingin menghubungi pihak ambulan, jelas sopir itu. Jam berapa kejadian itu berlangsung? Tanya Sobri yang tiba-tiba berada di samping Ando. Sebelum subuh, jawab sopir itu. Sudah kuduga. Kenapa, Pri? Dukun itu telah merancang sebuah serangan ini. Setelah keduanya tertabrak dan sekarat, pasti ada orang yang melihat kejadian ini dan berkeinginan untuk memanggil ambulan. Namun jin peliharaan dukun itu segera masuk ke dalam tubuh sopir ini. Jelas Sobri. Tujuannya apa, Pri? Tanya Ando. Agar ambulan datang terlambat dan Mas Ando bisa menyaksikan kematian keduanya. Hal ini yang memberikan efek kelemahan mental dalam diri Mas Ando. Ando semakin kuat untuk segera menghentikan ritual mematikan ini. Maafkan saya, Mas. Saya dirasuki oleh sesuatu, jelas sopir itu. Ando segera meninggalkan sopir itu. Ia meminta Sobri untuk menuju rumah sakit. Mau apa, Mas? Memberi peringatan kepada papi. Dari kematian keduanya, Ando semakin yakin bahwa kematian kakaknya adalah karena kesalahan yang diperbuat keduanya saat membunuh Asmara. Sementara itu, beberapa hari sebelum hari ke-40, Haji Yasir masih berada di rumah sakit. Pandangannya mulai kabur. Ia melihat banyak sekali orang-orang berdatangan hanya untuk menjenguk keluarganya. Namun tidak bagi Haji Yasir. Ia merasa bahwa kehidupannya sangat hampa. Dari kejauhan, seorang suster menuju ke arahnya. Pak, sebentar ya, saya periksa lagi, ucap suster itu. Saat suster melihat ke arah bantal, ia terkejut bukan main. Suster itu melihat banyak pasir yang berada di bantal itu. Pak, Bapak habis dari mana? Tanya suster itu. Suster, kepala saya sakit, ucap Haji Yasir. Suster itu segera memanggil dokter karena ada satu keanehan yang tidak bisa dijelaskan secara akal. Kenapa, Sus? Tanya dokter. Baru saja si dokter itu masuk, kepala Haji Yasir kembali menjatuhkan pasir-pasir. Astagfirullah, ucap dokter itu. Tiba hari ke-40, tepat hari ini. Ando dan Sobri berencana untuk menghentikan ritual mematikannya ini. Namun, sebelum ia berangkat, Ando mengunjungi ayahnya dahulu yang masih berada di rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, dokter langsung memintakan kepada Ando agar berbicara di ruangannya. Dokter itu memberitahu bahwa ayah Ando mendapati sesuatu yang aneh selama masa perawatan berjalan. Ando hanya bisa menerima semua keluhan dokter tersebut. Ia tak ingin menyelamatkan Haji Yasir karena di dalam organ kepalanya dipenuhi pasir yang entah dari mana munculnya. Setelah usai diberitahu, Ando pun menceritakan hal ini kepada Sobri yang menunggunya di luaran. Sobri hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa target berikutnya adalah Ando. Kita harus bergegas untuk menuju ke sana, Mas,
ucap Sobri. Saat itu juga mereka langsung berangkat untuk menghentikan ritual Segoropati. Dalam perjalanan, Sobri lebih banyak terdiam. Ia tak tahu bahwa konflik ini berkepanjangan dan memakan banyak korban. Saat memasuki desa, Sobri meminta kepada Ando untuk tetap di dalam mobil. Belum tahu apa penyebabnya, namun Sobri ingin menemui seseorang terlebih dahulu. Dari luaran, Ando melihat seseorang sedang menemui Sobri. Ia sepertinya bukan keluarga Asmara. Sobri pun kembali lagi ke dalam mobil. "Mas, ayo keluar," ucap Sobri. "Apakah itu ayahnya Asmara?" "Bukan, Mas. Dia adalah King Arso. Dia akan membantu kita untuk mematahkan Segoropati," jelas Sobri. Ando mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sobri kepadanya. Akhirnya mereka berdua memasuki rumah King Arso. Di dalam rumah, King Arso telah menyediakan beberapa alat untuk mencegah ritual itu terjadi. "Dukun itu sangatlah kuat, namun aku bisa membentengimu dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuhmu," jelas King Arso. "Apa itu, Ki?" tanya Ando. King Arso memasukkan sebuah benda ke dalam sebuah apel. Ia pun meminta kepada Ando untuk menghabisinya. "Habiskan, itu adalah pegangan kamu," jelas King Arso. Ando pun memakan makanan itu. Ia kemudian merasakan ada sesuatu yang memasuki tubuhnya. "Selama benda ini tidak hilang, kalian aman," ucap King Arso. "Alhamdulillah, terima kasih Pak," jelas Sobri. "Namun aku tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Ia sudah menjadi incarannya," jelas King Arso. Ando hanya pasrah mendengar seluruh pernyataan King Arso terhadap Haji Yasir. Lalu, "Bagaimana untuk mematahkan ritual ini?" tanya Ando. King Arso menjawab, "Ritual ini hanya dijalankan setiap 10 hari sekali. Itu atas permintaan penuntut terhadap dukunnya. Jika seluruh objek telah dinyatakan terpenuhi atau terbunuh, maka ritual ini akan selesai. Jadi artinya, tidak ada hal yang bisa untuk menghentikan ritual ini kecuali dari pihak penuntut sendiri," jelas King Arso. Ando pun terdiam. Kali ini dia hanya bisa menjalankan beberapa jam ke depan sebelum nantinya ia akan. "Namun berikanlah ini kepada penuntut jika kamu ingin segera menghentikan ritual itu," ucap King Arso sambil memberikan sebuah botol berisi air. Air ini adalah air permintaan maaf. Air permintaan maaf merupakan air yang menjembatani antara dua belah pihak untuk menciptakan kedamaian. Dahulu, cara ini ampuh menghentikan konflik santet yang berkepanjangan. Sekarang, segeralah pergi ke rumah penuntut itu sebelum waktunya habis, jelas King Arso. Mereka pun segera pamit untuk selanjutnya menuju ke rumah Asmara. Tujuannya hanyalah satu, sebelum waktunya habis. Ando telah lebih dulu meminta maaf kepada orang tua Asmara. Selama dalam perjalanan, Ando terlihat sangat tidak percaya diri. Ia lebih dingin semenjak King Arso memberitahu kemustahilan yang akan terjadi. Pukul 1 pagi, saat dimana seluruh penghuni rumah sakit sedang dalam masa istirahat, Haji Yasir terbangun dari tidurnya. Ia kemudian melihat ke arah jarum jam yang menunjukkan pukul 1 pagi. Lampu kamar tiba-tiba berkedip. Haji Yasir mulai panik. Seluruh ruangan menjadi sangat panas hawanya. Dari luar ruangan, berjalan sosok wanita dengan rupa yang mengerikan. Haji Yasir tahu, wanita itu adalah sosok yang selama ini menjadi ketakutan dalam dirinya. "Pergi!" teriak Haji Yasir. Wanita itu menembus tembok sebelum akhirnya menampakkan wajah seramnya tepat di hadapan Haji Yasir. Itu adalah siksaan yang diterima Haji Yasir. Haji Yasir yang terkejut langsung mengalami serangan jantung. Seluruh mesin yang ada di sampingnya berbunyi secara bersamaan. Dokter dan para suster segera menuju ke ruangan Haji Yasir. Mereka semua terkejut manakala posisi tubuh Haji Yasir telah berada di bawah lantai. Elektrokardiogram, alat yang menunjukkan tentang skala naik turun tekanan jantung, menjadi tak bergerak. Haji Yasir dinyatakan meninggal dunia. Kematian Haji Yasir merupakan bukti kejamnya dunia persantetan, bila dendam telah menjadikan acuan utama untuk melampiaskan kemarahan. Sementara itu, Sobri menangkap pandangan seorang pria berusia 50 tahunan sedang berjalan sendirian di jalan raya. Dia adalah Pak Sanusi.
ayah Asmara. Itu ayah Asmara, teriak Sobri. Ando pun langsung menghentikan mobilnya dan buru-buru untuk keluar. Ando langsung menarik tangan Pak Sanusi dan meminta maaf. Siapa kamu? Teriak Pak Sanusi. Pak Sanusi, Pak, tolong Pak maafkan Ando, ucap Sobri. Sobri, kamu ngapain di sini? Pak, tolong maafkan saya, Pak. Saya tahu keluarga saya salah, tapi maafkan saya, Pak. Saya tak tahu apa-apa mengenai pembunuhan Asmara, ucap Ando. Oh, jadi kamu anak Haji Yasir? Lepaskan tanganku. Ayahmu telah mati, ucap Pak Sanusi. Haji Yasir telah mati? Tanya Sobri. Benar, dia baru saja mati 1 jam yang lalu. Semua berjalan sesuai apa yang direncanakan, ucap Pak Sanusi dengan nada senang. Ando masih memegangi tangan Pak Sanusi. Ia meminta maaf sebelum waktunya habis. Jadi benar, selama ini bapak yang melakukan ritual Segoropati? Tanya Sobri. Kau tahu kan, adat leluhur kita, Bri. Jangan lupakan itu. Kita punya harga diri. Kita tidak boleh diinjak-injak oleh orang-orang kota yang terus-menerus menindas orang desa, teriak Pak Sanusi. Sebaik apapun kamu, sekeras apapun kamu bekerja dan sejujur apapun kamu dalam berbicara, para manusia berarti setan akan terus menindasmu. Mereka semua harus dimusnahkan, teriak Pak Sanusi. Tapi Pak, kita tidak memiliki hak semacam itu, ucap Sobri. Sobri, kau tidak boleh lemah. Mereka ini seenaknya menjatuhkan kita ke jurang yang penuh penderitaan. Seenaknya jidat menyuruh kita seperti binatang. Ujung-ujungnya, jika mereka sudah benci, mereka akan menyakiti bahkan membunuh kita, kan? Tanya Pak Sanusi. Sobri membenarkan perkataan itu. Ia kemudian termenung sambil mengingat saat dimana dirinya ditendang, disiram air kopi, bahkan diinjak-injak oleh semua keluarga Haji Yasir, kecuali Ando seorang. Sudahlah Bri, jangan kau beri kasihan orang ini. Dia tidak patut untuk dibela, pinta Pak Sanusi. Mas Ando bukan orang jahat, Pak. Ia adalah manusia yang memanusiakan manusia, ucap Sobri. Sobri, dengar baik-baik sekarang. Tidak ada lagi prinsip itu. Yang ada sekarang adalah manusia yang menyesatkan manusia. Apa kau kira setan tidak menyesatkan? Setan sekarang berada di dalam diri manusia itu sendiri. Mereka telah menyatu, ucap Pak Sanusi. Dan Bapak juga salah satunya. Bapak membunuh Sopran dan Rokib lalu Haji Yasir, Pak. Mau sampai kapan Segoropati ini berakhir? Tanya Sobri. Sampai seluruh keluarga Haji Yasir mati tak tersisa. Aku yakin keturunannya akan lebih dari setan, jelas Pak Sanusi. Pak, Mas Ando adalah orang yang membela Asmara saat dirinya dihina dan dilecehkan. Bapak mau membunuh orang ini. Mas Ando adalah orang yang memberikan uang untuk Asmara secara diam-diam di saat Haji Yasir tidak mengganjinya. Bapak masih mau menyiksanya. Sedikit demi sedikit hati Pak Sanusi jatuh dalam telaga penyesalan. Pak, dendam tidak akan berakhir. Setan senang kita seperti ini. Sekarang semuanya sudah selesai. Apa yang Bapak mau sudah diselesaikan. Tapi tolong Pak, maafkan Mas Ando. Ia tidak terlibat, pinta Sobri. Pak Sanusi menyuruh Ando bangkit. Bangunlah nak, aku tahu ada sesuatu yang kau titipkan kepadaku. Berikan itu padaku, pinta Pak Sanusi. Ando pun langsung memberikan sebotol air kepada Pak Sanusi. Ternyata cara pendekatan yang dilakukan oleh Sobri membuahkan hasil. Pak Sanusi langsung meminum air itu sampai habis. Itu artinya kedua belah pihak telah berdamai dan Segoropati telah berhenti. Terima kasih Pak, terima kasih. Sekarang pulanglah, urus pemakaman ayahmu, pinta Pak Sanusi. Sobri langsung memeluk Pak Sanusi. Ia berterima kasih kepada Pak Sanusi karena telah memberikan pintu maaf kepada Ando. Di saat Sobri memeluk Pak Sanusi, ia melihat seorang wanita cantik tengah berdiri di tengah jalan sambil tersenyum. Dia adalah Asmara. Asmara, terima kasih, ucap Sobri. Tamat.
Kisah ini adalah kisah nyata di tahun 2000-an dan diceritakan kembali di tahun 2012. Saat pertama kali diceritakan cerita ini, penulis mengira bahwa santet adalah tahayul. Namun inilah yang sebenarnya dijadikan hal mengerikan di balik dendam yang berkepanjangan. Semoga cerita ini memberikan banyak pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Buat yang belum mampir, bolehlah ya mampir. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung masuk ke channel Cadangan Mimin. Juga tentunya terima kasih banyak buat Mas Mira. Sampai jumpa di kisah lainnya teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.